berharap adik-adik beserta keluarga di rumah sehat selalu ya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mulai IMPA hari ini. Ayo adik-adik kita bersiap untuk menyanyikan lagu kita yang pertama, Mari Kita Bersukaria. Tapi jangan lupa adik-adik kita berdiri yuk. 1, 2, 3. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Satu lagi ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah adik-adik, sebelum kita masuk pada IMPA hari ini, yuk adik-adik yang di rumah kita siapkan hati kita, sikap doa yang baik. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Yuk adik-adik kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan karena pada hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk bergabung pada IMPA online hari Minggu ini. Tuhan, kiranya Tuhan yang ada dalam IMPA pada hari ini, Tuhan yang ada di tengah-tengah kami sehingga IMPA ini boleh dapat berjalan dengan baik dari awal permulaan hingga pada akhirnya. Kami mau serahkan IMPA hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah berdoa dan menyanyikan lagu yang pertama. Sekarang kita akan membuka Kidung Ceria kita. Kita buka dari Kidung Ceria 265 dengan judul Yesus Berpesan. Mari adik-adik kita buka Kidung Cerianya dan kita bernyanyi Yesus Berpesan. Adik-adik yang sudah hafal lagunya boleh bernyanyi bersama-sama dengan kita. Mari kita bernyanyi Yesus Berpesan. 1, 2, 3. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Sekali lagi ya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus. Yuk adik-adik kita pakai gerakan ya, bangkit berdiri yuk. 1, 2, 3. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Satu kali lagi ya. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi dari Kidung Ceria nomor 267. Siapa yang berpegang?
Yuk adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Ceria 267, siapa yang berpegang. 1, 2, 3. Siapa yang berpegang dalam sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam sabda Tuhan, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembacaan Alkitab. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami mau berdoa kalau sebentar kami akan melakukan pembacaan Alkitab dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang kiranya ada bersama dengan kami dari awal pertengahan hingga pada akhir impah hari ini. Dan kami juga mau berdoa Tuhan supaya kami dapat siap mendengarkan dan mengerti apa yang akan disampaikan oleh kakak Layan pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena hati kami siap menerima dan juga telinga kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi adik-adik. Untuk pembacaan firman pada pagi hari ini akan diambil dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11 dengan judul perikop pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan, sebab sekalipun pudar juga, cahaya Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, masih bersemangat kan hari ini? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kakak ingin bercerita terlebih dahulu. Ceritanya tentang kancil dan siput. Nah,
Siapa dari adik-adik yang sudah pernah melihat kancil? Wah, kalau gitu ada nggak yang udah pernah melihat siput? Nah, seperti yang adik-adik tahu, kancil itu memiliki berapa kaki? 4, betul sekali. Nah, dengan kancil yang memiliki 4 kaki, kancil itu bisa lari dengan sangat cepat. Nah, di hutan, kancil itu juga dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Ia pun sering menolong hewan-hewan yang lain karena kelebihannya itu. Terkadang, hewan-hewan yang lain memuji si kancil atas perbuatannya. Tapi ternyata hal itu membuat kancil menjadi sombong. Karena dia merasa dia bisa melakukan apapun. Sementara itu, ada binatang yang lain yang memiliki tubuh yang mungil, kecil, dan berjalan sangat pelan. Namanya apa? Betul sekali, siput. Nah, seperti yang adik ketahui, siput itu memiliki tubuh yang mungil dan berjalan sangat pelan. Karena ia selalu membawa rumahnya kemanapun ia pergi. Nah, suatu saat, kancil ini bertemu dengan siput. Bisa dibayangkan ya perbedaan ukuran mereka berdua, kancil yang memiliki kaki 4 dan siput yang bahkan tidak mempunyai kaki. Ketika kancil bertemu dengan siput, hewan kecil itu berjalan perlahan. Kancil pun menyapanya, "Hai siput, kenapa kamu tidak bisa berlari kencang seperti aku?" "Oh iya ya, aku lupa. Rumahmu yang berat itu pasti membuatmu kelelahan kan? Hahaha." Kancil pun menertawakan siput. Meski diejek oleh kancil, siput tetap sabar dan tenang. Nah, dari kedua hewan yang tadi kakak ceritakan, menurut adik-adik manakah sikap yang patut untuk ditiru? Betul sekali, kita harus meniru sikap siput yang walaupun diejek oleh temannya, dia tetap sabar dan tenang. Nah, tadi sebelum kakak cerita tentang kancil dan siput, kita sudah mendengarkan isi surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Paulus menulis surat untuk menceritakan pengalaman pelayanannya di wilayah lain seperti Makedonia dan Troas. Ini merupakan surat Rasul Paulus yang kedua loh. Meskipun jauh, tapi Paulus selalu mengingat jemaat di kota Korintus. Itulah sebabnya ia menuliskan surat ini agar tetap memberi pengajaran, sekalipun ia tidak bersama-sama dengan mereka. Nah, pada masa itu, ada rasul-rasul palsu yang melayani jemaat di kota Korintus. Kenapa dikatakan palsu ya? Iya, karena rasul-rasul ini menyesatkan iman orang percaya. Mereka itu tidak benar-benar memberitakan firman Tuhan, namun mereka melakukan pelayanan hanya supaya dilihat dan dipuji orang. Iya, mereka melakukan pelayanan bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi supaya dilihat dan dipuji orang. Menurut adik, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, tapi ternyata kita memiliki niat lain seperti ingin dipuji, ingin dilihat keren, itu merupakan sikap yang baik atau tidak? Betul sekali adik-adik, itu merupakan sikap yang tidak baik. Nah, Rasul Paulus hendak mengingatkan bahwa tujuan dari pelayanan hanya semata-mata untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk dipuji ataupun dilihat keren. Nah, adik-adik, berbeda dengan Rasul Paulus dan rekan-rekannya, mereka melayani jemaat supaya jemaat dapat mengenal Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, lalu memuliakan namanya. Mereka mengajarkan jemaat untuk hidup di dalam kasih dan saling tolong-menolong satu sama lain.
Mereka pun saling menegur dan mengingatkan apabila ada yang melakukan kesalahan. Rasul Paulus dan rekan-rekannya melakukan hal itu agar jemaat semakin bertumbuh di dalam iman. Mereka melakukan pelayanan dengan meminta pertolongan Roh Kudus karena mereka tahu bahwa Roh Kudus selalu setia memberikan hikmat untuk melakukan kebaikan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengajarkan kita semua supaya tidak mencari pujian yang sia-sia ketika melakukan kebaikan. Nah, untuk adik-adik TK, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita melalui surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Jika kita melakukan kebaikan, hendaklah kita selalu rendah hati dan tidak memuji diri sendiri. Kita tidak perlu mencari pujian ketika melakukan kebaikan. Karena di saat kita melakukan kebaikan, Tuhan Yesus yang melihat perbuatan baik itu pasti tersenyum di surga. Ingatlah bahwa setiap kebaikan yang adik-adik lakukan, semua itu demi menyenangkan hati Tuhan. Tetap semangat melakukan kebaikan ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Untuk adik-adik AK, ingatlah selalu bahwa di saat adik-adik melakukan kebaikan kepada saudara dan teman, maka adik-adik sudah menyenangkan hati Tuhan Yesus. Perkataan dan perbuatan baik adik-adik pasti akan menjadi berkat bagi orang lain. Saat itulah adik-adik sudah menjadi surat-surat Kristus yang terbuka dan dibaca oleh orang lain. Tetap rendah hati ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Untuk adik-adik AT, ingatlah bahwa setiap perbuatan yang terpuji juga adalah bentuk pelayanan kita yang sederhana. Di saat teman, adik atau kakak, dan orang tua kita melihat perbuatan baik yang kita lakukan, mereka pun akan turut memuliakan Tuhan. Lakukanlah kebaikan bukan untuk mendapatkan pujian dari banyak orang dan membuat kita bersikap sombong. Semua kebaikan yang kita lakukan dan prestasi yang kita capai semata-mata karena Tuhan yang menolong kita. Adik-adik adalah calon pemimpin di masa depan. Pemimpin yang baik perlu memiliki sikap kerendahan hati dan hindari sikap yang membanggakan diri sendiri. Oke adik-adik? Tetaplah berdoa minta Roh Kudus menolong adik-adik agar menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita ingin berdoa, mari kita mengambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur kalau misalnya tadi kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang mengajarkan kami untuk selalu menjadi pribadi yang tidak memegahkan diri dan tidak sombong atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya ya Tuhan, kami juga dalam melaksanakan aktivitas untuk selalu terus menunjukkan bahwa kami merupakan surat Kristus. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang selalu memberkati segala aktivitas dan rencana yang telah direncanakan. Dan kiranya apa yang telah kami rencanakan, itu semua dapat memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk para presiden dan para menterinya. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang memberkati mereka semua dalam mengambil sebuah keputusan, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Ya Tuhan, kiranya ya Tuhan, Engkau yang selalu memberikan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Ya Tuhan, doa yang jauh dari kata sempurna ini kami alaskan dalam tangan-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik,
Ayat hafalan hari ini terambil dari 2 Korintus 3 ayat yang kedua. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Satu kali lagi. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Nah, setelah kalian hafal, kata kamu di depan, kalian ganti dengan nama adik-adik sendiri. Contoh, Matthew adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Contoh lain, Anne adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Halo, selamat pagi adik-adik. Saatnya kita memberikan persembahan. Tapi sebelum kita memberikan persembahan, kita mau mendoakan persembahan kita dahulu ya. Coba angkat tangan adik-adik. Sebelah kanan. Udah belum? Kalau udah, kita mau bilang, Tuhan berkatilah persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Oke. Kalau kita sudah memberikan persembahan kita mau bawa persembahan kita mau doakan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Dan kami telah memberikan sebagian berkat yang Engkau berikan melalui persembahan kami. Kau berkatilah persembahan kami Tuhan, agar persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.